Sebenarnya Dowe itu diinisiasi sama 4 orang sih. Ada saya, ada Bob, ada Ribi, ada Gali. Jadi awalnya si Dowe ini tuh karena kita dulunya pengen punya toko sendiri gitu ya. Terus kita nginisiasi ruang kosong buat dijadiin ruang kreatif gitulah. Dan akhirnya sekarang sampai bisa 51 tenan ada di sini. Ada 25 F&B dan ada 25 brand. Gitu. Dan sebelum membuat Always sebagai orang yang support sama lokal movement di Bandung, apa aja nih yang udah dibuat? Kalau yang udah dibikin sih sebelum Halloween terbentuk mungkin ya. Ya dulu pernah kita bikin kayak pertunjukan gitu, terus bikin donasi juga bekas waktu ada kebakaran di bawah gitu. Waktu ada kebakaran di bawah, kita sama teman-teman bikin satu movement buat ngebantu pedagang-pedagang di bawah gitu, buat ngerenovasi bangunan yang kena kebakaran gitu. Salah satunya itu sih kalau dari movement. Nah sekarang kan melihat lokal movement di Bandung sekarang gitu ya, apa sih yang dirasain? Yang kami rasain sekarang kalau misalkan dari lokal movement dari segi musik ya, karena dulu kita juga pernah berusaha gitu buat ngebangkitin lagi lokal movementnya di sini. Ternyata emang ngebangunnya tidak semudah yang kita bayangin gitu. Kita dulu pernah gitu berusaha di sini buat bikin space, buat bikin gigs buat teman-teman. Kita sempat jalan di sini berapa kali, 6 kali gitu, karena kondisi lingkungan dan tempat yang tidak memungkinkan untuk membuat sebuah gigs. Jadi agak sulit sih mas. Terlebih dari tempat yang dulu pernah ada juga ya lokal gigs atau space gigs gitu, yang ternyata nggak bertahan lama gitu. Kayak gitu sih. Benar nggak sih era digital bikin orang lebih individu untuk memasarkan atau mempromosikan produk? Sejauh ini kalau misalkan untuk KW sendiri aja ya, kalau untuk KW sendiri sih digital emang ngaruh banget gitu, ngaruh banget digital. Kita juga bisa ngecakup wilayah yang lebih besar lagi gitu kalau untuk era digital sekarang, karena kan sekarang mah segalanya lebih mudah gitu ya. Dan saya juga nggak nyangka gitu si Halloween traffic dari digitalnya tuh bisa bagus lah gitu. Kayaknya bagus sih kalau untuk era digital sekarang. Jadi mempengaruhi nggak sih? Jadi orang lebih terpaku memasarkan dirinya sendiri ketimbang dengan konsepnya gigs ataupun lokal movement kan biasanya bebarengan. Kalau ini kan ketika ada digital mereka lebih individu untuk memasarkan atau mempromosikan. Kalau enggak juga sih, rata-rata juga teman-teman di sini kan udah pada bergerak di bidang digital juga gitu. Rata-rata kalau justru sekarang kita udah punya tempat, justru lebih luas lagi gitu untuk mempromosikannya gitu, karena kita punya ruang buat kumpul, jadi kita bisa ngobrol dan ternyata emang lebih luas lagi gitu mas. Dan itu menurut saya bagus sih. Sebelum era digital nih, kan untuk mempromosikan lokal movement itu dari sisi fashion, musik atau kuliner kan gimana yang lebih efektif nggak sih dibanding yang ada sekarang mungkin memakai digital? Oh enggak sih, kalau misalkan ngelihat zamannya lebih efektif yang sekarang sih. Kalau buat ngejar target pasar yang baru gitu ya, kan kalau dulu mah harus bener-bener bagus dulu gitu, atau harus bener-bener terkenal dulu gitu, baru mudah dijangkau sama yang lain. Kalau yang sekarang mah kayaknya yang baru-baru buat juga asal strategi digitalnya bagus, kayaknya gampang sih, lebih efektif sih. Terakhir di segmen pertama, apa sih yang diperlukan anak muda Bandung sekarang? Yang diperlukan sama anak muda baru sekarang adalah kawani. Bener?
Nah soalnya lamun tawani mah mau jadi naon gitu, sama kreatif. Kalau gak duit gini penting mah aktif. Gitu sih. Melihat kreatif space yang banyak bermunculan di Bandung, apa nih tantangan yang dirasain dan seperti apa sih? Pandangan yang dirasain ya, kalau semakin banyak kreatif space, semakin banyak orang-orang yang kreatif berkumpul gitu lah. Jadi kalau menurut saya mah ya bagus, semakin banyak berarti semakin banyak juga orang-orang yang kreatif buat berkumpul. Satu yang unik dari Always ini adalah tempatnya yang anti mainstream, benar nggak sih? Bener. Sebenarnya sih bukan anti mainstream banget gitu, cuman kita mau memanfaatkan tempat yang ada gitu. Asalnya kan ini tuh ruang kosong yang udah 20 tahun nggak keisi gitu. Terus pas kita lihat, wah sayang nih kalau nggak dijadiin apa-apa gitu. Nah makanya gitu kita coba buat jadiin creative space gitu. Latar belakang apa nih yang kalian bikin latar belakang kalian membuat lokal creative space ini di tengah pasar? Nah karena sebenarnya sih hampir sama jawabannya yang kayak yang tadi gitu ya. Karena untuk nyewa di tempat di luar tuh agak mahal gitu ya. Nah makanya kita coba kerjasama sama PD Pasar Kota Bandung buat membuat creative space gitu loh. Dan emang sengaja sih hallway itu konsepnya tuh emang kayak seperti hidden game gitulah. Jadi looknya pasar, pas kita ke dalam ada suasana yang berbeda gitu, kayak di dua alam gitu, beda-beda. Terus nih ya masih lanjutin yang tadi sih, kenapa akhirnya memilih dan ngajarin kerjasama sama si PD Pasar untuk menjadikan satu lokal movement? Kenapa memilih? Karena dulu sebenarnya kan kita berempat tuh, Bob dan Ribi tuh sebenarnya udah buka gudang di sini gitu, tapi di bawah. Nah kita tuh berempat tuh ini tuh tempat nongkrong gitu. Saya sibuk di event, Gali di multimedia, Bob sama saya bareng, dan Ribi juga gitu. Ribi punya stok punya apa ya namanya? Punya stok gudang sepatu gitu di bawah asalnya. Nah kita ngelihat, kita suka nongkrong di bawah, terus kita ngelihat ada ruangan ini nih, wah kayaknya ruangan ini bisa dipakai buat kita bikin toko-tokoan asalnya. Asalnya toko di sini cuma ada 7. Nah ternyata setelah saya ngajak teman-teman yang lain, mereka tertarik dan akhirnya bisa dibuat kayak gini, dan PD Pasar pun mendukung itu, daripada ruangnya nggak kepake, mubazir, ya udah aja kita buat jadi ruang kreatif gitu. Bisa sih untuk koordinasi dari yang tadi misalkan dari dari ada 7 tenan, dari koordinasi sama si PD Pasar sendiri. Kalau bisa dilihat mah sukses sih dibalik dari segala kesulitannya gitu ya. Apalagi dengan kondisi yang sekarang gitu, kondisi yang agak lumayan sulit gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu kita bisa ngebangun, cicil sedikit demi sedikit, dan akhirnya ya alhamdulillah lah. Terus dari orang-orang yang datang ke sini juga, dari traffic yang datang ke sini juga, mereka bisa dibilang gimana ya, salut lah gitu, katanya ada tempat nongkrong di dalam pasar kayak gitu. Nah kan akhirnya kan menjadikan pasar menjadi tempat nongkrongan. Apa yang kalian lakukan untuk merubah persepsi orang, apalagi anak muda Bandung, untuk nongkrong dan mau kumpul di sini? Kalau menurut saya pribadi, mungkin teman-teman dari Bandung atau teman-teman yang nongkrong tuh butuh experience berbeda gitu.
ketika mereka kan biasanya berekspektasi naon sih nongkrong di pasar gitu. Nah justru hal itu yang kita apa ya, yang kita manfaatin gitu ketika orang lain berpikir naon sih nongkrong di pasar gitu. Tapi pas mereka tahu, pas mereka masuk ke sini, setidaknya mereka berpikir, oh ternyata di dalam pasar juga bisa bisa dipakai tempat untuk nongkrong gitu. Nah persepsi itu, dan balik lagi ke konsepnya kita gitu, kita bikin konsep yang kayak hidden game gitulah. Jadi di dalam di luar looks-nya seperti biasa aja, tapi ke dalam bisa dibuat jadi tempat nongkrong yang lumayan enakeun gitu. Bagus mah enggak, ada enakeun doang di sini. Nah kan tadi akhirnya udah menemukan dan menciptakan ruang konsep awal dan kedepannya apa aja yang ditawarkan sama si Hallway. Kalau konsep ke depan sih kita bakal berusaha setiap 3 tahun sekali merubah konsep, atau bukan merubah konsep ya, lebih ke memperbaiki lah. Kita setiap 3 tahun sekali nanti bakal entah ruangannya yang dirubah atau warna cat yang dirubah. Terus kalau dari segi penawaran ya, kita sebenarnya bikin agenda event 1 tahun gitu di sini tuh. Jadi bisa mungkin kedepannya bisa manfaat buat si tenan di sini, buat mendapatkan traffic, dan mungkin bisa ngasih pengalaman yang lain atau ngasih suguhan yang berbeda buat teman-teman yang datang ke sini gitu ya. Dari segi event. Di Hari Sumpah Pemuda kan yang jatuh tanggal 28 nanti, nah si MGT kan ada campaign yang muda yang beraksi. Nah lewat campaign ini pesan apa sih yang pengen disampaikan untuk pemuda yang ada di Bandung khususnya ini, ataupun generasi muda yang ada di Bandung di Hari Sumpah Pemuda nanti dari sisi nggak harus yang masih muda juga mungkin ya, yang agak tua juga gitu. Sebenarnya kalau misalkan untuk sekarang nih di era yang lebih dimudahkan gitu, dari segi digital, dari tempat yang banyak, dari tempat yang dari space kreatif gitu, mungkin teman-teman bakal lebih mudah buat nyalurin kreativitasnya gitu. Jadi jangan malu buat berkarya, jangan malu buat nunjukin hasil karyanya, dan tetap semangat gitu. Harapan untuk generasi muda yang ada di Bandung. Harapannya semoga Bandung bisa kembali lagi produktif. Terus Bandung, teman-teman di Bandung punya jiwa militan gitu buat berkarya, buat berkreativitas gitu, buat memunculkan satu produk lagi yang baru, buat apa lagi ya? Pokoknya mah buat pemuda di Bandung, ayo babarengan kita bikin sesuatu gitu di Hallway. Satu kata untuk Hallways. Ya, gambar yang menggambarin Hallways. Hanya satu kata. Satu kata. Satu katanya itu yang melakukan yang akan datang 2021. Nah itu kata yang menggambarkan Hallways. Yang menggambarkan Hallways adalah kolaborasi.